sahabat solih solihah semuanya. Bersama saya Vivin Askia dari Posko Asik. Di sini saya akan membawakan materi pelajaran kelas 8 dengan judul Sujud Syukur. Nah, apabila konten ini dirasakan bermanfaat, teman-teman bisa mengikuti kami dengan menambahkan teman di akun Facebook kami, memfollow akun Instagram kami, dan mensubscribe akun YouTube kami. Jangan lupa share ke akun sosial media kalian. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Ibu berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungannya, dan tetap diberikan keberkahan atas segala apa yang hendak kita lakukan. Kita akan mempelajari mengenai sujud syukur. Sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari sujud syukur ke dalam 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian dan dalil sujud syukur. Yang kedua, tentang sebab-sebab sujud syukur. Yang ketiga, mengenai bacaan dalam sujud syukur. Yang terakhir yaitu tentang praktek sujud syukur. Pengertian sujud adalah meletakkan seluruh dahi di atas tanah dan mengangkat kedua sikunya dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Sujud sendiri merupakan pengakuan manusia bahwa manusia itu lemah dan tidak berdaya. Sedangkan pengertian syukur yaitu ucapan terima kasih atau kepujian atas kebaikan kepada nikmat Allah yang telah diberikan. Syukur bisa dilakukan dengan hati, bisa dengan lisan, dan bisa juga dengan perbuatan. Maka sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk terima kasih. Syukur merupakan keharusan dimanapun, kapanpun, dan siapapun dalam kondisi bagaimanapun harus senantiasa bersyukur. Lalu bagaimana hukum sujud syukur? Nah, hukum sujud syukur yaitu sunnah. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala atau mendapatkan kebaikan. Apabila tidak dikerjakan, tidak mendapat dosa atau tidak apa-apa. Tetapi meskipun demikian, hendaklah kita melakukan sujud syukur sebagai bentuk terima kasih kita karena Allah telah memberikan keuntungan yang menyenangkan atau Allah telah menghindarkan kita dari kesusahan yang amat besar. Dengan bersyukur, maka manusia mengakui bahwa segala kenikmatan yang telah diperoleh merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang Allah berikan harus dilakukan atau harus disyukuri. Perbuatan bersyukur ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan segala anugerah yang Allah telah berikan untuk tujuan-tujuan yang baik. Karena dengan bersyukur, hidup kita akan menjadi lebih tenang dan terhindar dari apa yang disebut dengan kufur nikmat. Anjuran dari bersyukur ini sendiri ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Dari Quran surat ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa bersyukur itu sangat dianjurkan, dan kufur nikmat itu merupakan lawan kata dari syukur yang sangat tidak dianjurkan. Karena kufur nikmat itu merupakan bentuk kesombongan manusia atas nikmat Allah yang telah diberikan. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua, ada sebab-sebab sujud syukur.
Sebab-sebab sujud syukur itu bisa dikarenakan mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi karena mendapatkan kabar yang menyenangkan, ada juga karena terhindar dari mara bahaya. Sujud syukur juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau mendapatkan surat dari Ali yang isinya kabar gembira. Kabar gembira apa? Kabar gembiranya yaitu pada waktu itu suku Hamzah masuk Islam. Selanjutnya ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang selalu bersolawat kepada Rasulullah akan senantiasa diberikan keselamatan dan diberikan rahmat. Bukan hanya Rasulullah SAW, akan tetapi juga Abu Bakar melakukan sujud syukur karena mendapatkan kabar bahwa Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu, telah meninggal dunia. Ada juga Ka'ab bin Abdul Malik melakukan sujud syukur karena mendengar atau mengetahui bahwa tobatnya telah diterima Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan masalah sebab-sebab sujud syukur, anak-anak atau adik-adik bisa menulis satu deskripsi alasan kalian melakukan sujud syukur. Tulis di kolom komentar dan disertai dengan nama. Kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang ketiga, yaitu bacaan dalam sujud syukur. Sebelum kita membahas masalah bacaan dalam sujud syukur, kita bahas dulu masalah syarat-syarat sujud syukur. Ada apa saja? Syarat-syaratnya tidak jauh berbeda seperti sholat pada umumnya. Ada menghadap kiblat, ada suci dari hadas, pakaian dan tubuh juga terbebas dari najis, dan juga menutup aurat. Karena sujud syukur ini adalah sujud sekali waktu yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari mara bahaya atau kesusahan, maka sujud syukur ini hanya dilakukan dalam satu kali sujud. Caranya bagaimana? Caranya yaitu berikut ini. Yang pertama yaitu niat. Niat dilakukan di dalam hati dengan melafalkan nawaitu sujud syukri lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Yang keempat, sujud dengan melafalkan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian duduk tanpa membaca tasyahud awal maupun akhir, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat sujud pada umumnya yaitu membuat aliran darah di tubuh kita menjadi lebih lancar. Nah, manfaat khusus untuk melakukan sujud syukur ini menjadikan manusia senantiasa ingat kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terhindar dari sifat sombong karena segala apa yang manusia miliki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan orang yang kufur, maka Allah akan menambil segala apa yang telah diberikan olehnya. Serta menimbulkan ketenangan hati tersendiri bagi orang yang bersyukur. Bersyukur ini bisa dilakukan ketika manusia mendapatkan suatu nikmat seperti mendapatkan sepeda, bisa membeli rumah, naik kelas, lulus ujian, dan lain sebagainya. Bersyukur bukan hal yang sulit, bukan? Oleh karena itu, senantiasalah bersyukur karena Allah menyukai hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan menjauh dari kufur nikmat.
Ciri-ciri orang yang kufur nikmat yaitu pertama, tidak mau bersyukur, merasa kurang. Yang kedua, merasa bahwa segala apa yang ia miliki itu bukan pemberian dari Allah, melainkan murni hasil dari kerja keras manusia itu sendiri, murni dari apa yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Allah sangat melarang kufur terhadap nikmat Allah, karena kufur ini dapat mengantarkan kita kepada jalan-jalan keburukan yang lain. Demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Ibu berharap semoga pembelajaran pada pagi hari ini mendatangkan manfaat pada kita semua. Dan tak lupa kita mengucapkan hamdalah bersama-sama sebagai bentuk syukur kita karena Allah telah memberikan kelancaran pada pembelajaran pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.